Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga terakhir Grup E, Euro 2024 mempertemukan Slovakia yang ditahan imbang 1-1 oleh Rumania pada Rabu malam. Slovakia berhasil unggul terlebih dahulu di menit 24 melalui sundulan Ondrej Duda menyambut umpan crossing dari Juraj Kucka. 10 menit berselang, penetrasi yang dilakukan Ianis Hagi di sisi kiri pertahanan Slovakia, menghasilkan pelanggaran yang menjadi hadiah penalti bagi Rumania. Razvan Marin yang menjadi algojo pun sukses menyerangkan bola ke gawang Martin Dubravka. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga akhir laga dan Rumania berhak lolos sebagai juara Grup E. Di babak 16 besar, Rumania akan menghadapi Belanda, yang merupakan tim peringkat 3 terbaik dari Grup D pada tanggal 2 Juli. Sedangkan Slovakia, finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan raihan 4 poin dan selisih gol 0. Dengan begitu, mereka juga berhak lolos ke 16 besar dan siap untuk menantang Inggris pada Minggu malam waktu Indonesia. Di partai lain, skor imbang juga tercatat dalam laga Belgia versus Ukraina yang berakhir tanpa gol. Hasil imbang ini membuat Belgia berhak lolos dengan status runner-up grup setelah meraih 4 poin dan selisih gol 1. Sedangkan Ukraina harus tersingkir dengan menduduki posisi 4 di klasemen akhir grup E karena meski mereka juga meraih 4 poin, namun selisih gol Ukraina -2. Di babak 16 besar, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan sudah ditunggu Perancis pada laga yang akan dilangsungkan Senin malam waktu Indonesia. Di grup F, Portugal yang sudah memastikan diri menjadi juara grup menurunkan mayoritas pemain pelapis mereka saat mengalami kekalahan dari Georgia 2-0. Georgia, yang mengincar 3 poin agar bisa lolos ke babak 16 besar di debut Euronya, mampu unggul cepat di menit kedua lewat aksi brilian Kvicha Kvaratskhelia. Tertinggal 1 gol, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan mengepung Georgia yang langsung memainkan pertahan low block. Sayang, skor 1-0 tetap bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Georgia sukses menambah golnya lewat penalti dari Georges Mikotadze di menit 57. Georgia pun menang 2-0 yang membuat mereka lolos ke 16 besar setelah duduk di peringkat ketiga grup F dengan 4 poin. Di babak knockout, mereka akan menantang raksasa Eropa Spanyol yang akan berlangsung pada tanggal 1 Juli dini hari. Sedangkan Portugal, tetap berada di puncak klasemen grup F, dan akan menghadapi Slovenia di babak 16 besar Selasa dini hari. Di laga penentu lainnya, timnas Turki sukses mengalahkan timnas Ceko dengan skor 2-1. Di babak pertama, Ceko harus bermain dengan 10 orang setelah Antonin Barak diganjar kartu merah. Unggul jumlah pemain, Turki justru baru memecah kebuntuan di menit 51 melalui sepakan keras Hakan Çalhanoğlu. Tak tinggal diam, 15 menit berselang timnas Ceko sukses menjaga asa dengan gol yang dilesakkan oleh kapten mereka, Tomáš Souček, memanfaatkan kemelut di kotak penalti Turki. Dan, Turki akhirnya meraih kemenangan dramatis di menit akhir injury time babak kedua berkat sepakan keras melengkung dari striker Cenk Tosun. Turki pun menang 2-1 yang membuat mereka menduduki posisi kedua klasemen akhir grup F dan akan menghadapi Austria di babak 16 besar. Sementara Ceko menghuni juru kunci dan harus tersingkir di Euro kali ini. Di Copa America Grup B, Venezuela sukses mengalahkan Meksiko 1-0. Gol dicetak oleh Salomon Rondon dari titik putih. Di partai lain Grup B, Ekuador berhasil menang 3-1 atas Jamaika. Gol dicetak oleh Houn Gol ke si Palmer menit 13, penalti Kendry Páez injury time babak pertama, dan Alan Minda di injury time akhir laga. Gol balasan dari Jamaika dicetak oleh Michael Antonio di menit 54. Hasil ini membuat Venezuela memastikan diri lolos ke babak 8 besar dengan 6 poin. Sedangkan Ekuador dan Meksiko akan menjalani laga hidup mati memperebutkan posisi runner-up. Laga match kedua grup C,
Copa America 2024 mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat yang harus menelan kekalahan 2-1 atas Panama pada Jumat pagi waktu Indonesia. Di babak pertama, pasukan Paman Sam sempat unggul 1 gol melalui Weston McKennie. Sayang, wasit menganulir gol tersebut lantaran offside. Petaka dimulai ketika Amerika harus bermain dengan 10 orang sejak menit 18, setelah Timothy Weah melakukan tindakan kasar kepada pemain Panama. Beruntung mereka justru sempat unggul lebih dahulu berkat sepakan cantik Folarin Balogun menghujam gawang Panama di menit 22. Sayangnya, 8 menit berselang Panama sukses menyamakan kedudukan lewat Cesar Blackman. Skor 1-1 pun bertahan sampai 10 menit akhir laga. Naas, Christian Pulisic dan kawan-kawan gagal meraih 1 poin setelah Jose Fallardo mencetak gol kemenangan Panama di menit 83. Dengan hasil ini, Amerika tetap berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 3 poin, unggul selisih gol atas Panama di posisi ketiga yang juga mengumpulkan 3 poin. 1 jam kemudian, tim nasional Uruguay sukses memastikan diri lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan Bolivia dengan skor telak 5-0. Pemain muda MU, Facundo Pellistri, sukses membuka pesta gol ke gawang Bolivia melalui sundulannya di menit 8. Dan, 13 menit berselang, Uruguay berhasil menggandakan kedudukan melalui sepakan Darwin Núñez di kotak penalti. 2-0 untuk La Celeste. Berlanjut di babak kedua, Bolivia semakin tak berdaya di 15 menit akhir laga setelah 3 gol membobol gawang mereka melalui Maximilian Araujo di menit 77, Fede Valverde menit 81, dan Rodrigo Bentancur di menit 89. Uruguay pun menang 5-0. Dengan kemenangan ini, Uruguay duduk di puncak klasemen dengan 6 poin, sekaligus memastikan diri sebagai tim yang berhak lolos ke babak 8 besar. Sedangkan Bolivia terbenam di dasar klasemen dengan 0 poin. Laga kedua grup D, menampilkan timnas Kolombia yang sukses mengalahkan timnas Costa Rica dengan skor 3-0 pada Sabtu pagi waktu Indonesia. Dominasi Kolombia baru bisa menghasilkan gol di menit 31 melalui Luis Diaz lewat eksekusi titik putih. Skor keunggulan 1-0 Kolombia bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Davinson Sanchez mencatatkan namanya di papan skor yang membuat Kolombia semakin di atas angin dengan skor 2-0. Dan, 3 menit berselang, John Cordoba membuat skor kemenangan 3 gol tanpa balas menjadi skor akhir laga Kolombia melawan Costa Rica. Kemenangan 3-0 ini membuat Kolombia kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin sekaligus memastikan Los Cafeteros berhak lolos ke babak 8 besar. Sedangkan Costa Rica berada di posisi ketiga klasemen grup D. Berselang 1 jam, salah satu tim unggulan, Brazil, berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor 1-4 pada Sabtu pagi waktu Indonesia. Tim Selecao, yang membutuhkan kemenangan setelah hanya meraih hasil seri di laga awal sukses mendapat peluang unggul saat Lucas Paqueta mendapat hadiah penalti. Sayang, tendangannya justru melebar ke sisi kiri gawang Paraguay. Akhirnya, di menit 35 Vinicius Junior akhirnya memecah kebuntuan untuk Brasil. Tak sampai di situ, tim Samba sukses menggandakan keunggulan mereka menjadi 3-0 di akhir babak pertama melalui Savio di menit 43, dan Vinicius Junior di injury time babak pertama. Babak kedua baru berjalan 3 menit, tim Paraguay sempat mendapat asa kalah tendangan keras dari Omar Alderete menghujam gawang Alisson Becker. Namun, Eder Militao dan kawan-kawan kembali menjauh lewat gol penalti dari Lucas Paqueta di menit 65. Brasil pun menang 4-1 dan membuka peluang mereka untuk lolos ke babak 8 besar dengan duduk di posisi kedua. Sementara Paraguay terbenam di dasar klasemen grup D. Manchester United sedang melakukan pembicaraan dengan perwakilan penyerang Atletico Madrid Alvaro Morata, menurut media Turki, Sabah, via Sport Witness. Media Turki tersebut melaporkan bahwa United telah bergabung dalam perburuan Morata, yang mendapat minat dari banyak tim Eropa musim panas ini,
termasuk Roma, Juventus, dan Fenerbahce. Menurut Sabah, agen Morata sedang dalam pembicaraan dengan sebagian besar klub, termasuk Manchester United, yang ingin mendatangkan penyerang lain selain Rasmus Højlund. GIFMI Sport sebelumnya telah melaporkan bahwa United akan mencari nama yang lebih berpengalaman untuk mendukung striker Denmark Rasmus Højlund musim depan. Morata, yang akan berusia 32 tahun pada bulan Oktober ini, adalah pemain kunci tim Diego Simeone musim lalu, mencetak 22 gol dan mencatatkan 5 assist dalam 50 penampilan untuk Atletico. Arsenal dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang Real Sociedad yang juga menjadi incaran Barcelona, Mikel Merino. Tim besutan Mikel Arteta sangat ingin mendatangkan gelandang baru ke Emirates Stadium musim panas ini sekaligus menempatkan Thomas Partey di daftar jual. Di musim lalu, gelandang Spanyol berusia 27 tahun itu telah memainkan 32 laga dengan sumbangsih 5 gol dan 3 assist di La Liga. Menurut Mundo Deportivo, manajer Arteta dikatakan secara pribadi tertarik dengan kemampuan Merino, dan The Gunners sedang menjajaki potensi kepindahannya. Dengan kontrak sang gelandang yang hanya tersisa 1 tahun di Sociedad, diperkirakan tim Spanyol itu akan melabeli sang gelandang dengan biaya 25 juta euro. Tak cukup sampai di sini, Chelsea kembali mengeksplorasi pasar striker muda. Dan kali ini yang masuk list mereka adalah Maximilian Bayer menurut laporan dari Florian Plettenberg. Diketahui bahwa Aston Villa juga sedang mempertimbangkan striker Hoffenheim tersebut. Striker berusia 21 tahun itu memiliki klausul pelepasan 30 juta euro menurut laporan. Striker muda itu menarik perhatian dengan berada urutan kelima pencetak gol terbanyak di Bundesliga musim lalu dengan 16 gol dari 33 penampilannya bersama Hoffenheim. Hal tersebut yang kemudian membuatnya dipanggil oleh Julian Nagelsmann untuk Euro kali ini. Nico Williams dilaporkan masuk radar transfer Arsenal, Liverpool, dan Barcelona. Menurut Talksport, Williams memiliki klausul pelepasan senilai 55 juta euro dan ini dapat menggoda beberapa klub Liga Premier untuk melakukan pendekatan setelah Euro. Pemain sayap ini tampil sebagai man of the match untuk Spanyol pada hari Kamis dalam kemenangan 1-0 atas Italia. Meski menarik perhatian beberapa klub besar, pemain berusia 21 tahun itu mengaku betah dengan kehidupan di Athletic Bilbao. Di Bilbao sendiri, sang pemain telah mencatatkan 5 gol 14 assist dalam 31 penampilan La Liga musim lalu. Striker Real Madrid, Joselu, akan meninggalkan Santiago Bernabeu untuk bergabung dengan klub Qatar Al Gharafa seperti apa yang disampaikan oleh Romano. Diketahui sebelumnya bahwa Joselu merupakan pemain pinjaman dari Espanyol dan masa peminjamannya di Madrid akan berakhir musim panas ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.